Saudara-saudara, dalam kosakata bahasa Mandarin, huruf kanji, tentang harmoni, itu selalu ada kaitannya dengan keadaan pangan ya. Kalau ada pangan untuk semua mulut, maka terjadi harmoni. Food security menjadi penting. Tapi food safety juga penting. Karena kosakata makan itu terdiri daripada orang dan baik. Jadi makanan itu harus baik untuk orang. Ya. Tapi kalau ditambah berontak atau marah, maka berubah jadi nasi. Jadi artinya kalau nggak ada nasi, orang yang baik yang Anda didik melalui budi pekerti, agama, dan sebagainya itu, kalau pas nggak ada makan, ya pasti pada ribut itu ya. Dan lalu kalau pandangan ini dielaborate dalam sistem pemerintahan, maka Konfusius mengatakan pemerintah yang stabil itu memerlukan satu, kepercayaan rakyat. Yang kedua adalah pangan, tersedia pangan. Dan yang ketiga, angkatan bersenjatanya atau pasukannya yang menjaga keamanan. Tapi kalau tidak ada, kalau kamu tidak punya ketiga-tiganya, kamu pilih mana yang dikorbankan? Menarik sekali, budaya Tionghoa mengatakan keamanan yang saya korbankan dah. Pangan tidak bisa, kepercayaan apalagi. Nah, kalau dua pun kamu tidak bisa dapatkan dan hanya boleh milih satu, maka satu itu adalah kepercayaan itu. Jadi konsep pekerja masyarakat itu, pemerintah itu memang harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat itu. Ya. Secara substantif. Nah, bisa ada mekanisme melalui partai dan menyoblos partai tertentu atau menyoblos orang tertentu untuk menjadi pemimpin. Tapi pilihan itu tidak statis. Oke, setelah itu lalu Anda dapat mandat dan boleh seenak-enaknya sendiri. Kalau Anda nggak benar dan kepercayaan rakyat hilang, maka Anda nggak ada hak untuk hidup lagi. Jadi demikian pentingnya masyarakat Tionghoa itu menghargai makanan, pangan. Karena itu dulu saya kalau jalan-jalan ke pertokoan Cina di pintu kecil di kota sana, selalu orang-orang yang saya ketemuin itu ketika memberi salam, biasanya kan kita, halo apa kabar? Mereka selalu tidak menyebut itu, tapi sudah makan belum? Sudah siap belum? Orangnya itu tidak mengerti di balik itu ada masalah apa, paling dia makannya gitu aja. Tapi ketika saya mencoba meriset atau mencoba mencari ke akarnya lebih dalam, ya itulah kosakata harmoni, kosakata makan, dan kosakata nasi itu intinya di situ itu. Sehingga pemerintah itu selalu berusaha mati-matian
untuk menyediakan pangan. Karena di dalamnya ada hubungan hidden connection yang kait-mengkait. Inilah makanya Virchow Capra itu buku terakhir yang keempat ya, mulai Tao of Physics, The Turning Point, The Web of Life, dan yang keempat itu The Hidden Connection itu. Hidden Connection itu tidak bisa Anda teropong melalui teleskop yang begitu gede, teleskop yang dibawa ke angkasa luar gitu, deketin objeknya atau melalui zoom dengan mikroskop sehingga mencapai 1/1000 triliun. Begitu kecil kan? Tapi tetap hidden connection itu tidak bisa diketemukan dengan hardware itu. Orang Nusantara ini menarik. Tapi sayang yang menjelaskannya tidak memahami ini, sehingga kita hanya mengenal dari luarnya aja. Jangan merasa bisa, tapi bisa merasa. Nah, bisa merasa itulah prinsip daripada Tai Chi itu ya. Tai Chi melatih bukan otot, speed, power, tapi melatih kepekaan. Ya, sehingga menemukan the hidden connection. Ya, oke, kita akhirin di sini dan sampai jumpa lagi.